bulan dari Rajab. Kalau para sahabat 6 bulan sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan hari ini insya Allah hari yang keempat, yang kelima, hari ke-5. Karena kemarin ya kita tidak bisa menafikan ada 2 tanggal Ramadannya di tanggal 18 dan tanggal 19, dan itu tidak jadi masalah ya. Intinya kita ada di bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, kalau analisa saya, setelah Allah berbicara detail tentang masalah waris 1/3, 1/5, 1/6, 1/8, itu Allah langsung yang berbicara di dalam surat An-Nisa, yusikumullahu, sampai begitu ayatnya. Maka Allah berbicara juga tentang masalah ibadah saum, langsung ditangani oleh Allah. Dan saya yakin Bapak dan Ibu masih hafal betul ketika Ustadz menyampaikan di kajian-kajian tentang saum, as-saumu li wa ana ajzi bihi, kan begitu ya. Saum itu kata Allah untukku dan saya yang akan memberikan pahalanya langsung. Luar biasa istimewanya. Nggak kebayang ya kalau saya analogikan karyawan tanpa harus melalui HRD, tanpa harus melalui personalia dan lain sebagainya, langsung CEO-nya atau komisarisnya yang mengatakan demikian. Kira-kira sebagai karyawan kumaha tah? Ya, pasti akan memperlihatkan semangat, etos kerja, kemudian bahkan mungkin kalau ada yang bersifat kalem akan jilat sini, jilat sana supaya dia mendapatkan nilai. Tapi kita yang terakhir tidak bisa dalam pelaksanaan agama. Kita sudah punya barometer, patokan kita imana wahtisaba dalam melaksanakan siam dan juga qiyam. Alhamdulillah sampai tadi malam kita bisa melaksanakan. Bisa Bu, qiyamul Ramadan, tarawih yang familiar dengan kita bisa kan? Yakin bisa 30 hari Pak? Ini khusus bapak-bapak saya tanya dulu, karena kemarin oyak kalau di kebun kangkung itu Pak, berbarengan dengan ACL 2 itu. Iya Pak, bapak-bapak itu sabil Pak, ke masjid malam pertama Persib melawan itu, waduh biurung saya bilang kan. Sehingga saya dapat kesan luar biasa, itu pelatih dari Thailand ya, apa Rancasari atau Rancaburi lah saya kurang tahu itu ya. Dia mengatakan begini, di negara kami main bola adalah hiburan. Tapi di sini di Bandung seolah-olah ini agama, kata dia. Hati-hati Pak, anak kita yang menontonnya ya. Sehingga dia bingung melihat itu seakan-akan agama gitu. Dan itu memang fakta ya. Jadi hobi yang berlebih-lebihan sehingga adzan isanya agak terlambat. Di sini enggak mungkin, saya yakin di sini enggak. Yang masjidnya, yang di masjidnya, yang di rumahnya saya enggak tahu kan. Ya, ngararaku apa mumpung ke Ramadan. Da teu kolot teu budak Pak eta mah. Kenaon termasuk saya oge resep teu nanaon. Ngan begitu yang manggil lebih maha tinggi, lebih maha agung, lebih maha bijak, dan yang membahagiakan kita, sumber segala sumber untuk kita semua, ngajak hayya 'alal falah. Hayu, hayu, hayu orang sukses, orang menang di dunia, menang di akhirat. Masa kita mau lelet? Ya. Nah, termasuk pagi ini insya Allah kita akan ya mengevaluasi muhasabah tentang pelaksanaan 3 hari 10% yang sudah kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu mirip sebuah cerita
Yang cerita ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah berkali-kali diangkat oleh para ustadz di depan mimbar. Al-Kisah kan dua orang, yang satu tuan, yang satu tuan dengan siapa Pak biasanya? Bukan hamba ya, karyawan lah, juragan dengan karyawan. Bos dengan anak buah. Anak buah ini udah mengabdi kepada bosnya sekian puluh tahun. Di satu waktu dia sudah merasa titik fisiknya sudah lemah. Kemudian dia juga merasa memberikan kesempatan kepada yang lain-lainnya. Dia izin, bos, saya mau berhenti dari tempat pekerjaan ini. Bosnya nggak nanya karena tahu dedikasi dia luar biasa. Hebatlah. Ya. Kalau saya analogikan, saumnya hebat, sholatnya hebat, zakatnya hebat, nanaona hebat, oke lah di hadapan dia kan. Nah yang terakhir ini hati-hati. Oke, kalau kamu mau berhenti ya berhenti sajalah, gitu kan. Gak apa-apa. Cuma ada satu syaratnya. Apa bos syaratnya? Tolong saya bikinkan satu rumah ya yang sebelum kamu berhenti. Oke, karena pekerjaannya dia dikit. Oh berarti ini mungkin seorang developer lah ya, properti, bergerak di bidang properti. Singkat cerita dia menerima tugas itu karena merupakan satu persyaratan. Semangat nggak kira-kira Bu melaksanakannya? Halo Bu semangat nggak? Ibu pagi ini semangat nggak? Bapak semangat nggak Pak? Tunuhlah bagaimanapun perut geus dieusi bangun jam 3 tadi ya setengah 3 dah cek saha atuh meuni cepet-cepet teuing bangun teh takhir diakhirkeun Rasulullah mau sahur teh 38 kan di sini ya cukuplah jam 4 gitu kan ngahaneutkeun 5 menit monyong ngahaneutkeun saparapat jam menilila ustad da lain sarupi atuh nu dihaneutkeun teh gitu kan atuh jam setengah 4 atuh ieu mah setengah 3 geus digugah-gugah sadayana kan. Atuh begitu beres sahur teh ngagaloler deui we di masjid di kamar atawa dina kursi teu ka masjid subuhna kan sayang seperti itu. Maka Rasul itu sunatnya itu takhir ya. Kalau buka takjil. Nah, itu kalau buka didahulukan. Begitu Allahu akbar Allahu akbar air putih legot sedikit dhahabat dhama wabtalatil uruqu wasabbatul ajru insyaallah hilang ya Allah rasa haus yang ada di sini itu dan jadikan ya Allah ini ibadah terbaikku ya mengabdi kepadamu engkau terima ya Allah harus seperti itu setiap saat setiap waktu sehingga ibadah kita itu tidak sia-sia. Nah kembali kepada cerita ini ceritakan tadi sedang cerita dia semangat karena itu merupakan satu syarat dia boleh keluar dan bosnya juga tidak banyak syarat ini dan itu dia laksanakan. Dia kerja. Biasa Pak kalau membangun rumah dari nol sampai berdiri sampai jadi berapa lama? 3 bulan sampai 4 bulan ya. Ya udah sepakatlah jangan ikhtilaf. Clear. Anggap 4 bulan. Ya. 4 bulan dikerjakan sama dia terus dengan tim ya. Yang seharusnya 4 bulan, 2 bulan selesai. Kebayang nggak Pak? 2 bulan selesai. Pokoknya dia bekerja dan bekerja. Begitu sudah selesai dia ngadap sama bosnya, bos, saya sudah selesai. Beres pekerjaan, beres bos. Oke, kalau gitu kita besok ketemu di tempat. Saya besok ke sana ngecek. Diceklah bangunan itu, ya. Wah, ininya begini, nanya begini. Oke, luar biasa kamu ya. 2 bulan ini bisa selesai. Ya bos, karena ini kan persyaratan di mana saya ingin segera istirahat berhenti dari pekerjaan ini. Apa ketika itu? Mana kuncinya? Dikasihkan kuncinya sama bos. Kata bosnya, ini adalah bentuk terima kasih saya kepada Anda karena Anda sudah bersama saya mengabdikan ilmu, tenaga, pikiran, waktu bersama saya. Ini rumah saya kasihkan hadiah buat Anda. Ini saya rumah kasihkan buat Anda. Menghuleng dia Bu. Halo, menghuleng, menghaneu dalam benak dia. Ku bahasa Sundawanya, bahasa Sundana, bahasa Sunda Garut pun dan orang Garut. Alah sia ieu teh geuning keur aing kaduhung teu dialus-alus nyieuna. Ari nyaho kieu mah
Ya. Hanas dibuat nate asal-asalan. Kalau kata orang Madura, salah-asalan. Semen nggak pakai takaran, pasir nggak pakai takaran, besi nggak pakai ukuran. Apalagi kusen-kusennya sekedar aja yang ada. Pokoknya mah cepet Kang, bisa bikin kusen 1 hari beres. Bisa, tolong kirim. Biar pasang kuntang ini. Tanpa dia cek kualitas dan lain sebagainya. Begitu beres, dikasih kuncinya sama bosnya dikasihkan. Ini hadiah. Sampai di sini saya yakin Bapak dan Ibu paham apa yang ingin saya sampaikan di hadapan Al-Quran yang tadi saya baca. Kira-kira apa, Bu? Kira-kira kita harus merasa khawatir ibadah kita yang seakan-akan gitu kan. Dari mulai sahur sampai futur, lelah, lemas dan lain sebagainya, tiba-tiba begitu nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amalannya yang sia-sia, paling tidak haneueul. Kesempatan oleh Allah di tahun 1447, kesempatan oleh Allah diberikan kepada kita di tahun 2026, ternyata kita sia-siakan atau kita mengerjakannya asal-asalan. Kenapa saya berani menyampaikan ini di depan Bapak dan Ibu semua? Karena saya hakul yakin Bapak dan Ibu semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk bulan ini. Maka saya ingin berbicara tentang kualitas, tidak berbicara lagi tentang kuantitas. Udah teruji lah Bapak Ibu sampai hari ini usianya sudah 80 tahun. 70 tahun, 60 tahun, ibadahnya juga hadir di setiap kajian, hadir di setiap ada kegiatan. Inilah Bapak dan Ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu belum seperti ini. Cuma saya ingin naikkan kadarnya menjadi kualitasnya yang kualitas ekspor kalau di dalam barang. Kan begitu Bu ya. Ada kualitas ekspor, ada kualitas impor. Di dalam negeri saja ini mah. Bahkan BS misalkan. Nah enggak, kita enggak mau seperti itu. Ya. Maka Allah berbicara di dalam tengah-tengah ayat tentang ibadah saum itu bahasanya luar biasa Pak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Allah itu menghendaki sesuatu yang mudah-mudah. Wala yuridu bikumul usra, tidak menghendaki yang sulit. Artinya perintah ini perintah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menentukan. Yang terpenting kita dalam melaksanakannya basicnya adalah ilmu, iman, ikhlas. 3 itu. Ilmunya jelas tentang pelaksanaan ibadah saum, yakin betul saum ini adalah bagian daripada koreksi terhadap tubuh kita secara kesehatan. Yakin saum ini adalah koreksi terhadap psikologis kita, emosi kita. Yakin saum ini adalah sesuatu metode yang Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah di titik ini, inilah tujuan daripada gordul akhir daripada saum. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu bakal kelihatan indikasinya. Pertama, ya, orang yang sudah saum sampai 4 hari dengan hari ini, insya Allah hari yang keempat. Ini saya berbicara di tahun ini. Hatinya, rasanya akan sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza secara sosial. Akan sampai hatinya kepada saudara-saudara kita yang ada di Bandung Barat yang longsor kamari. Akan sampai hatinya kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Padang, yang beberapa waktu lalu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya melahirkan empati.
Dan saya yakin ini sudah dimiliki Bapak dan Ibu semua. Saya hanya mengulas saja. Ya. Tanggal 10 Februari kalau tidak salah saya ada di tempat ini. Dan waktu itu kita berbicara tentang persiapan. Nah hari ini Bapak dan Ibu semua sedang mengecek sejauh mana dari persiapan itu sedang kita mainkan pada kesempatan ini, pada bulan Ramadan ini. Ya. Jadi kalau Rajab itu menanam, Sya'ban ini istilah ya. Nanam, kemudian Sya'ban merawat, kemudian hari ini Senin, hari ini panen ya. Nah, Bapak dan Ibu yang merasakannya. Sudahlah lewat itu lelahnya. Sudahlah lewat itu dahaganya. Yang ada sekarang itu, ya Allah, terima kasih ya Rabb. Hari ini saya bisa berkumpul bersama anak, cucu dan keluarga ya Allah. Tapi saudara-saudara saya ya Allah yang seiman, mereka melaksanakan qiyamul Ramadan di tenda-tenda, mereka melaksanakan qiyamul Ramadan dengan serba kekurangan. Ya. Tadi malam saya baca, dikirim sama teman, orang Gaza itu buka Bu, Insya Allah tabarakallah ya, satu nampan untuk 21 orang. Sagedena ge baki Bu. Ya. Sagedena ge baki lah. Itu makan mereka antrian. Di rumah kita kalau Ramadan, jujur Pak, jujur Bu, berlebih enggak? Berlebih enggak? Halo Bapak dan Ibu. Terus atuh tong ngobrol, abi heula we nu ngobrol na nama Ibu. Meni uplek si Ibu eta ngobrol ke naon? Halo. Halo Ibu nu nuju ngobrol. Kan dia anggar we teu kakeping. Kadenya, kan dia. Punten. Itu Bu. Kita berlebih saya yakin. Ada sisa kolak di rumah Ibu hari ini. Kemana itu? Nambah beban Om Parhan saya yakin. Ya, untung di sini mah sudah teredukasi sejak beberapa tahun yang lalu mana yang sampah organik, mana yang non organik. Satu lagi apa Bu? Ini udah di sini mah udah hatam lah. Tinggal Al-Qur'annya. Ya, praktek sudah. Tinggal sekarang bacaannya terus ditingkatkan. Nah ini ya. Jadi rasa itulah yang sekarang sedang diaduk-aduk dalam pelaksanaan ibadah puasa itu yang sedang diedukasi oleh Allah kepada kita semua. Karena kita sudah tidak berbicara lagi tentang masalah haus dan lapar. Yang sekarang bagaimana tentang dari la'allakum tattaqun itu salah satu cirinya adalah orang yang memang ya empati yang luar biasa. Dan saya tahu persis di sini alhamdulillah. Jauh sebelum pelaksanaan sudah perencanaannya ini udah luar biasa. Nanti kita ada buka bersama dengan ini, ada pembagian sembako dengan apa. Itulah hasil daripada 11 bulan yang dilaksanakan dalam kegiatan di masjid, dalam kegiatan di RT, dalam kegiatan bersama RW, melahirkan orang-orang yang empati. Maka di saat datang Ramadan itu diasah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perasaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita mengikuti melaksanakannya syariatnya yang dilaksanakan oleh kita, yaitu melaksanakan ibadah sahur insyaallah ya. Enggak ada lagi lah kalau untuk jamaah Baitul Mumin ini ya cerita tentang setelah habis saum obesitas. Ya, ada kan? Enggak, Ibu timbang dari sekarang Bu ya. Dek teu obesitas kumaha tuh? Cek peraturan kesehatan minimal 2 jam sampai 3 jam. Ini mah beres sahur, adzan oke belum, bahkan sholat oke dirapel di tempat tidur. Ya. Meni asa kasiksa datang Ramadan teh. Padahal Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dimudahkan oleh Allah, itu pilihan untuk kita. Tinggal kita ambil. Kenapa kita bikin repot-repot? Ramadan keluar, obesitas naik. Ramadan datang, asam urat tinggi. Ramadan datang, kolesterol naik. Ramadan datang, darah tinggi. Halo, kan ada. Salah satunya itu untuk membangun kesehatan. Jadi yang
apa namanya ya, ya kalau detok harus keluar ya lewat bulan Ramadan itu kan luar biasa. Pencernaan, istirahat. Kurang lebih sekarang saum kita berapa jam, Pak? Berapa? 12 lebih ya? Dari jam setengah 5 sampai jam 6 lebih. 13, Bu. Ya, 13 lebih. Karena hampir sama dengan Saudi, Pak. Saudi kan sekarang enak nih waktunya. Ya, enak waktunya bahwa pelaksananya tidak jauh berbeda dengan biasa. Kalau musim panas di Saudi biasanya 15,20 menit. Ya. Kalau tidak salah juga di New York sekarang 18 jam saumnya. Ya. Nah kemarin ada saya dari negara mana gitu saumnya hanya cukup 1 jam. Jadi dari habis buka langsung sahur. Ya, ada apa ya? Di Rusia ya? Iya. Jadi cuma 1 jam. Ya, secara fikih ya. Nah, jadi kalau syariat itu ya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak setiap tahun. Kebetulan aja putarannya sekarang lagi masuk seperti itu. Gimana itu? Ya sah secara fikih ya. Cuma secara edukasi sampai enggak kalau 1 jam merasa laparnya? Ya itu ya, atau mereka sudah lebih wah luar biasa lah membela saudara-saudara kita yang di sana yang di Gaza. Jadi saum itu melahirkan itu salah satunya. Ya. Saya yakin lah, ya. Saya yakin, aku yakin sekali lagi. Ketika Bapak dan Ibu ada di sini pagi ini, imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika qiyamul Ramadan atau tarawih, saya yakin ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Asal apa? Imana wahtisaba. Saya bukan datang ada di masjid ini bukan karena siapa-siapa. Betul-betul imana wahtisaba. Karena keyakinan saya. Maka saya yakin bertekad dari sejak tanggal 1. Ya Allah, berilah saya kekuatan. Salimhu minni. Selamatkan Ramadan dari gangguan saya ya Allah. Dari kemaksiatan yang ingin saya lakukan di bulan ini. Enggak, saya ingin melaksanakan ibadah vertikal itu ya Allah. Di mana vertikal itu memberikan kekuatan kepada saya untuk modal di kehidupan sosial bermasyarakat. Insya Allah itu. Yang kedua, ya. Setelah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kemudahan. Dan mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan dan bisa kita dapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu mampu membangun juga keutuhan keluarga. Ya. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Nanti Bapak Ibu tinggal buka kembali ayat ini. Saya kupas sedikit ya di atasnya. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai di situ aja lah dulu. Ini adab-adaban di bulan Ramadan ya Pak ya. Ibu punten kalau saya harus menyampaikan ini. Isi Bapak dan Ibu Ramadan itu tumuna ngalaksanakeun hubungan suami istri, kewajiban suami istri. Boleh. Asal di malam hari. Siang yang boleh itu siang. Puasanya enggak usah dibatalkan, diganti 2 bulan berturut-turut. Dua-duanya Ustaz menggantinya dua-duanya. Istrinya 2 bulan, bapaknya juga 2 bulan. Insya Allah itu sudah lepas mungkin ya untuk Bapak dan Ibu. Tapi untuk anak kita apalagi yang kemarin bulan Sya'ban baru nikah, kasih tahu Bu. Karena saya pernah mendapati satu keluarga baru ya, dia nggak tahu loh, betul-betul nggak tahu karena mungkin tidak pernah datang ke tempat pengajian. Di bulan Ramadan ya saum yang melaksanakan hubungan suami istri. Setelah beres, setelah tahu saya kasih tahu, dia terkejut. Gimana tuh Bu hukumnya? Orang yang tidak tahu melakukan, setelah dikasih tahu dia harus gimana? Gimana? Stop, betul. Tapi hukum kena enggak dia? Kena tuh Pak. Kan terang Pak. Kan ada kaidah dalam usul fikih itu la hukma liman la ya'rif. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Dia enggak tahu Pak. Nyahoknya masjid itu ya setelah dia masuk Ramadan kayak begini.
Mau sedikit kajian dibukakan oleh Allah pintunya yang tadinya tertutup, masuk kajian subuh, dengarkan kultum habis isya, dengarkan lagi kajian sebelum waktu buka, akhirnya terbuka, nanya, Ustadz, saya di bulan Ramadan pernah melakukan ini, tapi saya nggak tahu itu kira-kira kena taklif enggak? Ya, saya waktu itu jawab karena orang baru. Kalau di hadapan ibu enak. Apa yang boleh enggak boleh? Karena khawatir dia takut lari. Saya jawab, la hukma liman la ya'rif. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu karena dia betul-betul tidak tahu. Tapi itu baru koma, belum titik. Tapi, nah ini ada tapinya. Karena saya yakin 2 bulan dia tidak akan kuat, ya. Nah, itu harus membayar fidyah, ya. Paling tidak sedekah. Tapi tetap dia makanya nggak tahu betul-betul. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, tapi mah tahu, itu beda gitu ya. Itu dia mah benar-benar nggak tahu, Pak. Ya. Jadi merasa senangnya kepada Islam juga. Ternyata setelah dia qabil tu nikahaha gitu. Cuma sayang kan waktunya yang begitu mepet dengan Ramadan, dia menikah bulan Syaban, di Ramadan dia hantam. Nah ini yang nggak boleh, ya. Nah, kenapa tadi saya kaitkan Ramadan dengan pembinaan, pembentukan karakter dalam keluarga? Ini kan saat-saatnya yang tepat kita berkumpul dengan keluarga. Minimal lah yang biasa Bapak pulang kalau dari kantor itu kemacetan, kan sekarang ada dispensasi sedikit ya. Pulangnya biasa jam 5 jadi jam 4 gitu ya, kalau ngantor. Nah, di pasar juga mungkin demikian ya. Nah, kemacet Ustadz, aku mau dicarana supaya maghrib sudah bisa kumpul Bapak dan Ibu dengan anak semuanya supaya bisa futur bareng-bareng, buka bersama bareng-bareng. Futur nggak bisa, sahur mungkin bisa dengan anak. Nah, maka ini kesempatan. Sebagai jawaban dari surat An-Nisa ayat ke-9 bahwa wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu, ya. Sebagai jawaban atas itu dari Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kalian khawatir, takut. Dengan apa? Dengan lahirnya generasi setelah kalian yang du'afa, yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah kreativitasnya, lemah amalnya. Ini yang harus kita takuti. Maka lewat Ramadan ini kita bisa membina itu kembali. Bisa kita berdialog lagi dengan anak kita, dengan cucu kita, berkomunikasi lagi. Di samping melatih secara syar'i melaksanakan ibadah saum, maka hal-hal lainnya juga kita ajarkan kepada mereka. Minimal pengalaman yang pernah kita rasakan, yang baik-baiknya sampaikan kepada mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibu jadi pakaiannya bapak, bapak jadi pakaiannya ibu. Sama-sama untuk menampilkan dalam keluarga itu adalah keharmonisan, kenyamanan, kesejahteraan, kebaikan dan kebaikan. Ini Ramadan. Mumpung sekali lagi waktunya banyak waktu yang luang untuk bisa kita lakukan, insya Allah. Anak-anak kan kemarin kebijakan Menteri Pendidikan dari awal Ramadan sampai hari ini kan libur, besok baru masuk ya. Nah ini secara tidak langsung memberikan kesempatan, jangan bu guru sajalah yang dibebani harus mendidik. Kenapa di keluarganya sih enggak ya? Kalau di sini enak sih. Sini apa enaknya? Lingkungannya sudah tertata sedemikian. Tuh yang di punten ya, yang di perkampungan begitulah gitu ya. Itu mungkin harus bagaimana itu mencari cara edukasinya. Walaupun sudah ada hukum di mana mengatakan maaf kepada temannya ya, bahasa yang di Taman Sari itu kan sudah ada hukumnya ya sekarang ya. Itu bagi mereka itu mungkin masih awam, masih jarang terdengar. Kenapa? Karena tidak ada edukasi dari Pak RT, dari Pak RW dan lain sebagainya. Kalau di sini mungkin nggak akan terdengar.
Di tempat saya, Bu, anak-anak kecil, Masya Allah, tabarakallah, saya bilang, justru ini kesempatan. Jadi 7 hari libur yang dilaksanakan kemarin dari Dinas Pendidikan itu, mereka hanya dipakai main, pengawasan dari keluarganya enggak ada. Ya. Jadi jauhlah rasanya kalau saya lihat yang 45 emas dan lain sebagainya, karena kita belum didukung dengan televisi kita, bukan edukasi tapi hiburan dan hiburan yang ada ya dalam diri kita, dalam kenyataannya ini. Yang terakhir ya, pesan Ramadan yang harus kita laksanakan, yaitu bulan ini adalah bulan kesempatan untuk kita semua untuk bersahabat dengan Al-Qur'an. Ini kan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu a'lam bishawab. Pak, hari keempat Bapak sudah dari hatam aja dulu. Hatam berarti dengan qiraah. Hatam qiraah dulu. Bapak, kira-kira Bapak sudah berapa juz? Sudah di angka 10? 9? Alhamdulillah sudah 9. Udah belum ada yang hatam? Ya, saya satu yang masih penasaran, mulai bulan puasa segala bulan Ramadan ini juga saya belum bisa. Itu ada di Semarang, Pak. Tahu tepatnya di mana? Satu malam itu Qiyamul Ramadan, satu hatam Al-Quran. Tapi yang ngajinya hafid semua. Saya nggak aneh kalau hafid semua. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang satu Al-Quran 30 juz dihatamkan malam itu, cukup itu butuh cuma dengan 3 hafid saja. Ya. 3 hafid Al-Quran berarti 10. Dan itu dihatamkan dalam setiap malam, Pak. Boleh Ustadz, kalau mampu boleh. Dan bagi hafid itu adalah ajang untuk murojaah. Karena yang di belakangnya pasti yang hafid juga. Ya. Seperti tadi imam diingatkan sama yang hafal itu senang sekali. Saya kalau jadi imam ada yang membetulkan ketika salah, ketika lupa. Ya. Ada yang kalau enggak diam semua, oh berarti ayat ini enggak familiar. Saya lupa pura-pura waktu itu qul huwallahu ahad. Lam yalid kompak sama masjid. Walam yakul lahu kufuwan ahad, berarti ayat ini familiar banget gitu. Cuma ya tadi kadang-kadang kita belum meningkat. Ini hatam berkenaan dengan qiraah. Hatam yang kedua naik kepada tilawah ya. Bolehlah Bapak tidak hatam satu Quran penuh di bulan Ramadan ini. Tapi surat Ar-Rahman, surat Waqiah, surat An-Najm, surat Al-Qamar misalkan dibaca dengan tafsirnya. Nah, biasa. Ya. Karena kan satu tadi qiraah baca. Yang kedua adalah tilawah. Nah, tilawah itu ningkat. Kalau qiraah terdiri dari tahsinul qiraah, tajwidnya sudah benar, ya. Panjang pendeknya sudah betul. Bacaannya warattilil Qur'ana tartila, sudah tidak rusuhan lagi. Jangan kayak dikejar-kejar apa gitulah ya. Karena yang dikejarnya juz, jangan. Ya, yang dikejarnya setiap huruf 10 kebaikan, bacanya tartil. Kenapa tartil? Karena yang baca Al-Qur'an itu dikelilingi oleh malaikat. Ya. Malaikat itu enggak bisa baca sendiri kecuali mendengarkan. Kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat, karena mereka la ya'suna ma amarallah, disuruh mendengarkan orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa? Kan ada ketenangan dan lain sebagainya gitu kan ketika membaca itu. Ya itulah keajaibannya Al-Qur'an. Jadi Bapak dan Ibu bacanya makanya jangan silent. Silent yang bacanya mata doang kan dengan hati ya. Dolin gitu kan. Kalau kedolin mana alhamdulillah, proses alhamdulillah enggak kedengaran gitu. Baca dengan lisan, ini bukan bahasa kita. Ya. Dan kalau dibenarkan oleh orang lain jangan berhenti ngaji. Bahkan harus semangat. Alim abi moal ngaos deui nah kamari geus eta teh eta mah meuni. Oh, ngabenar-benar kan. Mohon Ibu, da urang mah lisan Sunda. Eta teh lain jim tapi zai.
Zainuddin dibaca Zainuddin deui dibenerkeun Zainuddin latih ka masjid deui. Ayo teteh ke masjid, enggak ieu nitip buat buka, enggak mau teteh mah enggak ke masjid lagi. Naon? Itu tadi ge meuni masalah zai dengan jim meuni dipermasalahkeun. Hor. Apa? Ya. Karena ini kan bukan bahasa kita, ini bahasa Arab. Lisannya lisan Arab. Nah, kita berlatih. Saya asli orang Sunda, ketika dulu bisa bilangnya Zainuddin, sekarang saya bisa Zainuddin. Walaupun itu kalau saya ingat dulu, oh itu Zainuddin. Zainal, orang Sunda bilang Jainal. Jainal naon? Kalau Zainun, hiasan. Ya. Nah ini Al-Quran. Ya, kalau kita berbicara Al-Quran berarti kita berbicara juga makhrajul huruf. Ayo berlatih. Ustadz, kita mah bukan tahap lagi dalam pelatihan. Luar biasa. Berarti Bapak sudah dan Ibu sudah masuk di angkat tilawah. Berarti tilawah butuh pemahaman. Pahami Al-Quran. Pahami Al-Quran. Sebelum paham berarti terjemahkan. Sekali lagi ini bukan bahasa kita. Ini bahasanya Arab. Yang dipakai oleh Allah bahasa Arab. Maka kita terjemahkan dulu. Walaupun dalam terjemahan kadang tidak ada yang sama. Baru nanti sudah masuk kepada tingkat pemahaman. Al-bayan dan tafsir sebagainya. Di situ nanti mulai kita terbuka lagi. Misal dalam Al-Quran ada kata-kata lamisa. Al-Quran ada kata-kata yadkhulu, ya, dakhala. Antara naon? Hubungan suami dengan istri. Lamisa cukup bersentuhan. Arti secara zahirul lafzi. Kalau dakhala itu dua parji ketemu dua-duanya dalam satu tempat. Nah, disitulah nanti ada al-bayan, yaitu tafsir. Merujuk kepada tafsir. Ya, pasti ada asbabun nuzul. Kalau sudah tingkat di situ, insya Allah maka yang terakhir ini yang sulit dan kita harus berusaha, yaitu dalam mempraktekannya. Dan bulan ini, alhamdulillah sedang kita praktekkan. Kita tidak berbicara lagi teori. Karena Bapak Ibu yakin dengan teori yang sudah didapat tinggal kita melaksanakannya. Mana contohnya? Contohnya Bapak dan Ibu tidak bosan-bosan untuk berbagi di bulan Ramadan ini untuk orang-orang yang futur. Ya, itu kan sodaqah. Maka inilah tingkat pengamalan. Nah, kalau disimpulkan ayat mana Ustadz yang sudah saya amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Alhamdulillah diantaranya sholat berjamaah. Kan terus Bu ya? Karena saya miris ketika ada seorang peneliti dan pernah saya sampaikan di tempat ini, jadi jumlah kaum muslimin di Indonesia dengan jumlahnya sekian itu hanya 38% yang melaksanakan ibadah sholat. Hanya satu titik Pak, sholat yang dicari. Dari 38 itu hanya 2% yang sholatnya berjamaah 5 waktu. Cek Bapak teh saya asup kana 2% teh. Tong dijawab secara verbal, jawab is'al dhamirak. Zuhur tak kamari di mana, asar di mana, maghrib di mana, isya di mana, subuh di mana. Alhamdulillah saya mah di sini wae. Berarti hari itu Bapak termasuk yang 2% di dalam penelitian. Sisanya ya ada 8% yang kadang berjamaah, kadang tidak. Salat nama salat. Nah, sisanya lagi salat tapi hanya sendiri itu, ya. Terakhir penelitian sebelum Ramadan itu kemarin disampaikan dari Kementerian Agama, Mbak, ternyata urang mah alhamdulillah kita tidak termasuk yang seperti itu. Dari 160.000 guru PAI, ternyata yang mahir baca Al-Quran hanya 11%. Pak Kiai Profesor Nazarudin sebagai Menteri Agama, dia terkejut. Ya. Berapa puluh tahun dia menjadi guru, tetapi baca Al-Quran yang harus disampaikan kepada anak muridnya hanya 11% yang bisa baca Al-Quran. Sisanya terbata-bata. Berarti dapat 2 pahala kalau orang yang bacanya terbata-bata. Ya. Inilah Ramadan, inilah kesempatan kita
kita tadi untuk mengejar la'allakum tattaqun, salah satunya adalah meningkatkan solidaritas kita terhadap sesama dan empati kita yang sangat luar biasa. Jadikan Ramadan juga ini untuk pembentukan karakter di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Dan yang terakhir ini, jadikan Ramadan ini adalah kita betul-betul bersahabat dengan Al-Quran. Ustadz, saya mah di bulan-bulan yang lain sudah bersahabat dengan Al-Quran. Tingkatkan kualitasnya di bulan Ramadan sehingga Al-Quran betul-betul menjadi syafi'an untuk kita semua, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengagungkan, memuliakan kalamullah yang bernama Al-Quran itu, ya. Walaupun tadi saya sampaikan data dan itu data valid dari Kementerian Agama, seorang guru PAI saja yang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang agama, hanya 11% yang lancar baca Al-Quran. Tidak ada lagi rasa malu Bapak dan Ibu kalau seandainya hari ini masih belum belajar Al-Quran. Belajarlah yang lebih tepat itu. Jangan dari Iqra, kalau bisa pakailah metode Al-Jabar biar cepat, ya. Mana teori Al-Jabar itu? Alif lam sukun patah al jim patah ja, ha mim sukun patah hamdal dohmah du alhamdu, itu hanya 6 harokat yang Bapak pahami, ditambah 2 penghubung sukun dan tasdid, fathah, kasroh, domah, fathatain, domatain, kasrotain. Itu yang sedang saya ajarkan sekarang di bulan Ramadan ini. Ternyata betul, kalau setelah diteliti umat Islam itu dijauhkan dengan Al-Quran, mereka tidak mau lagi membaca Al-Quran. Bahkan ada dalam satu masjid ketika Ustadz mengajak ngaji Al-Quran, langsung Al-Qurannya jamaahnya keluar bersatu. Berhiji beak Bapak di masjid. Tinggal Ustadz nawe jeung muridna saurang eta geus pinter bacaan Al-Qur'ana. InsyaAllah di dia mua siga kitu. Kalau nu teu aya teu acan tiasa ayeuna Al-Qur'an, tong malu-malu mumpung datang bulan Ramadan berbarengan dengan turunnya Al-Qur'an, kasih sayang dari Allah. Ingat bahwa Allah sebelum menciptakan kita sebagai makhluk, Allah menyiapkan dulu Al-Qur'an. Betul Ustaz, baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Jadi kedua orang mah. Khalaqal insan 'allamahul. Itu ya, baru satu. Kasih sayang dari Allah pertama Ar-Rahman. Baru khalaqal insan, baru 'allamahul bayan. Yang pertama adalah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan puasa kita di hari yang keempat ini bukan hanya sekedar puasa menggugurkan kewajiban, tapi puasa melahirkan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan melatih, mengedukasi supaya kita lebih empati terhadap sesama kita. Secara syar'i, mudah-mudahan itu satu yang menggugurkan dan kita diangkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi secara makna harfiah yang lebih luas lagi, puasa melahirkan semangat dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ramadan berarti membakar. Yang dibakar oleh Allah dosa-dosa kita, yang harus dibakar oleh kita semua adalah rasa kemalasan, malas-malas dan lain sebagainya, kejelekan-kejelekan. Mudah-mudahan berbarengan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan ini dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.